Halo guys, balik lagi dengan gua di Daniel Creative Studio. Jadi hari ini adalah video pertama dari YouTube gua yang gua dimana akan tampil buat cerita nih dan ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang topik yang menurut gua menarik banget, terutama di zaman pandemi ini nih teman-teman nih. Jadi topiknya seperti yang bisa lu baca di judul, yaitu multimedia. Nah, jadi kalau kita ngomongin multimedia ini kegunaannya apa sih? Kenapa sampai gue ribet-ribet mau bikin YouTube video gitu tentang multimedia ini gitu? Padahal kan ya sehari-hari ya paling cuma bisa pakai buat Zoom gitu, atau mungkin buat live streaming game gitu. Ya sebenarnya nggak nyampe di situ aja. Sebenarnya ini ilmu yang penting buat gue. Nah, di sini gue bakal ngebahas dua hal yang terpecah yang adalah bagian penting dari multimedia. Pertama yaitu visual, dan yang kedua adalah audionya. Nah, ini dua hal yang nggak boleh banget terpisahkan, atau lu punya satu hal doang yang bagus itu. Harus dua-duanya perfect gitu. Karena lu bayangin aja, kalau lu nonton film di bioskop tapi nggak ada suara, udah chaos banget. Atau lu cuman denger suaranya doang tapi gambarnya hancur gitu kan. Kurang banget menurut gue. Nah, disitulah kenapa gue di sini mau ngebahas lebih jauh lagi tentang multimedia. Oke, jadi pertama, untuk section ini gue bakal ngebahas visual. Gitu. Visual adalah apa yang lu lihat di layar kaca. Gitu. Gimana diri lu dilihat di sebuah kamera gitu. Dan itu adalah hal yang gak gampang. Gitu. Nah, supaya kedepannya nih kita ngobrol tuh lebih enak lah, supaya lebih jelas. Apa sih yang gue bahas gitu kok, ini apa nih artinya gitu. Nah, gue mau di sini kita bahas dulu lah term-term yang menurut gue itu bakal sering gue omongin di kelas multimedia gue atau di vlog-vlog gue ke depan. Oke, jadi definisi umum aja nih ya. Jadi ada input, proses, dan juga output. Nah, orang nanya nih, input tuh apa sih gitu. Ya mungkin buat orang-orang itu tuh input adalah ya masukan. Ya betul masukan gitu. Tapi masukan ini adalah masukan-masukan yang akan diproses gitu. Diproses apa? Di dalam sistem gitu. Jadi kalau misalnya lu ngomongin oke, kamera apa sih inputannya? Oke, itu pastinya cahaya gitu. Cahaya yang dibaca oleh sensor gitu. Sama kayak misalnya nih mikrofon yang gue pakai. Apa inputnya? Inputnya adalah suara yang akan dimasukin ke dalam kamera. Nah gitu. Jadi ketipannya tuh kalau lu dengar gue ngomong input, oh berarti dia tuh masukan nih, bakal jadi suatu masukan ke dalam sistem yang kita pakai. Lalu proses. Proses itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu sistem untuk melakukan perubahan-perubahan ke dalam suatu inputan. Gitu. Supaya nanti di outputnya itu ada kualitas yang lebih baik, atau mungkin bisa ada perubahan yang kita inginkan sesuai yang kita mau. Sama kayak misalnya lu lihat ini sekarang video ini. Outputnya adalah ya di YouTube menjadi suatu file MP4 di mana inputnya adalah gambar dan juga suara. Ngerti? Oke, selanjutnya gue akan nampilin nih beberapa settingan sederhana gitu dari komputer. Nah, di sini ada contoh, ada mikrofon, ada webcam, dan komputer lu. Ini aja udah cukup buat gue bilang ada input, proses, dan output. Contohnya lu lagi nge-zoom nih. Lu lagi nge-zoom, nah input lu apa? Webcam lu, dan juga mikrofon lu. Nah, gimana kalau satu lagi? Outputnya. Nah, outputnya adalah, ya outputnya ke komputer orang lain. Outputnya itu ke web, atau ke zoomnya, gitu. Jadi, apa yang dilakukan di proses, itu apa yang dilakukan oleh komputer untuk menggabungkan apa yang ada di kamera webcam lu dan suaranya digabungin, di streaming ke Zoom atau ke YouTube. Itu yang paling simpel. Oke, next. Gue bakal bahas tentang sinyal. Sinyal ini penting banget, karena ke depan itu, sinyal ini tuh mengarah ke sesuatu yang bakal lu modifikasi gitu. Nah, ada dua sinyal yang penting buat lu tahu. Yaitu pertama sinyal analog dan sinyal digital. Nah, ini agak sedikit elektro dikit lah. Cuman ini penting banget. Jadi sinyal analog itu sinyal yang continue. Continue itu apa sih? Nggak ada nilai yang pasti. Bisa 1,0001
atau 1,00002, nggak jelas gitu. Nah, di sini gue kasih gambar lah sebagai contoh gitu. Nah, lu bisa lihat kalau ya sinyalnya acak gitu, angkanya kontinu. Gitu. Nah, di sini apa jeleknya sinyal analog adalah sinyalnya itu bisa banyak noise-nya, dan lu nggak tahu nilai angka pastinya kan. Misalnya, ya nilainya 1,5, ya udah gua nggak tahu. Siapa tahu ternyata di dalam sistem itu ada perubahan atau ada kekacauan sehingga ketika di outputnya menjadi 1,7 lu nggak tahu mau ubah apa. Nah, kekurangan ini sebenarnya ada di sinyal digital nih, cara untuk memperbaikinya gitu. Nah, sinyal digital itu apa? Nah, sinyal digital itu ini sinyal yang sifatnya itu diskrit. Nah, diskrit itu apa gitu? Nah, contohnya nih, diskrit itu biasanya itu bisa dibilang bilangannya itu integer. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jelas gitu. Nah, contohnya lu misalnya ngasih di input sinyal 5 aja angkanya. Nah, ternyata dalam sistem itu ada noise gitu. Dan akhirnya keluarannya 5,2. Nah, dengan mudah lu bisa tahu, lu bisa tebak, nggak mungkin ada nilai 5,2. Nilainya pasti 5. Nah, itulah yang terjadi ketika lu punya sinyal digital. Sama kayak saluran TV digital. Lu lihat hasilnya tuh pasti bagus. Karena ketika noise-nya itu masih di ambang yang batasannya itu, dia bisa nebak. Dia bisa tahu kalau sebenarnya nilainya tuh bukan itu, tapi udah pasti A gitu misalnya. Nah, itu adalah 2 buah sinyal yang lu harus tahu banget karena kedepannya penting. Nah, sedikit aja nih, gue bakal ngasih ke lu perbandingan sinyal digital dan analog. Lu bisa lihat di sini kalau ketika lu lihat sinyal digital, dia itu garisnya itu diskrit gitu. Ada angka-angka tertentu. Sedangkan analog itu ya udah, dia ngalir aja gitu. Tapi nggak apa-apa, lu nggak terlalu perlu. Lu mungkin masih bingung, nggak apa-apa. Nanti suatu saat lu akan makin ngerti. Topik selanjutnya. Oke, gue bakal ngomongin sedikit tentang perangkat dasar komputer. Oke, kenapa? Karena itu penting banget, bro. Hampir semua sistem komputer itu dipakai sekarang. Karena komputer tuh hampir ada di mana-mana. Ada di laptop lu, ada di HP lu mungkin gitu kan ya. Nah, jadi pertama itu hardware. Nah, hardware itu apa sih? Nah, hardware itu komponen yang perangkat keras yang sebenarnya itu ada dalam perangkat komputer. Nah, misalnya contohnya nih ya. Tapi selain hardware ada apa lagi sih? Ada yang namanya software, bro. Jadi kayak misalnya lu pakai Microsoft Word, pakai OBS, pakai Google Chrome. Nah, itu yang namanya software gitu. Nah, di situ software itu nggak kelihatan, makanya namanya software. Beda sama hardware. Hard itu kan lu bisa megang lah, hard keras gitu. Nah, lalu ada lagi device input, device output gitu. Sebenarnya ini termasuk hardware ya menurut gue. Cuman menurut gue ini device itu adalah yang memberikan suatu inputan atau output gitu. Ada yang namanya device input, itu yang contohnya ya kayak mikrofon, keyboard. Nah, itu yang sebenarnya hardware juga. Lalu ada device output, contohnya nih speaker, printer gitu ya, monitor. Nah, itu yang memberikan output ke lu sebagai manusia, hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Oke, selanjutnya kita bakal bahas lebih jauh lagi ketampilan layar nih, bro. Jadi orang-orang kan suka bingung ya, kok gepeng, kok gambarnya burem, nggak akurat, nggak, warnanya jelek, kurang, ya ada kekurangan-kurangan lah. Nah, itu menurut gua kadang-kadang orang tuh cuma salah setting gitu, salah setting sehingga akhirnya hasilnya nggak maksimal karena dia nggak tahu istilah-istilah yang penting ini nih gitu. Nah, contohnya pertama nih, kita ngomongin pixel dulu lah. Pixel itu sebenarnya adalah tampilan pada layar yang kecil-kecil. Nah, itu kotak-kotak persegi dia tuh. Nah, sebenarnya jadi layar yang lu lagi pakai buat nonton YouTube gua nih, sebenarnya terdiri dari kotak-kotak kecil gitu. Nah, ini tuh namanya pixel. Nah, ini terdiri dari satu buah warna yang akhirnya membuat itu menjadi suatu gambar, suatu video ya kalau lu ngomongin dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, dari pixel kita bisa tahu resolusi layar. Resolusi apa sih? Resolusi itu adalah sebenarnya jumlah pixel pada layar.
horizontalnya berapa, vertikalnya berapa. Jadi kalau lu ngomongin, oh gue lagi nonton Full HD nih, ya Full HD itu berarti secara horizontal itu dia ada 1920 pixel, sedangkan secara vertikal itu ada 1080 pixel gitu. Apalagi, nah kalau misalnya resolusinya makin besar, misalnya lu paling tinggi lah yang sekarang lagi happening ya mungkin 8K ya, cuman yang mungkin di support YouTube sekarang mungkin 4K lah. 4K itu dia secara vertikal itu dia 3000, kalau horizontal itu dia 3840 pixel, sedangkan secara vertikalnya dia itu 2160 pixel. Nah makanya ketika lu nonton Full HD dia tuh lebih tajam, cuman ingat itu bergantung lagi ke device output lu, bro. Kalau device output lu cuma support Full HD, lu nonton 4K berarti lu buang-buang kuota gitu. Karena ya dia nggak bisa nampilin apa yang lu ambil dari YouTube lu, yaitu 4K. Jadi penting banget buat lu tahu nggak ada bottlenecking di sistem lu gitu. Oke. Nah, selanjutnya gue bakal sedikit lah ngasih tau lu tentang aspect ratio. Nah, aspect ratio ini sebenarnya masih dalam ranah yang sama dengan pixel, bro. Gitu. Jadi, kalau yang ngomongin aspect ratio, sebenarnya itu adalah jumlah pixel horizontal terhadap jumlah pixel vertikal. Gitu. Nah, contohnya nih, di TV-TV lama, dia itu 4:3. Nah, sedangkan di TV-TV sekarang, atau di layar-layar yang sekarang itu kemungkinan besar di 16:9 gitu. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir itu yang penting juga, bro, adalah refresh rate. Nah, apa sih refresh rate gitu kan? Kok penting banget? Nah, itu refresh rate itu adalah jumlah gambar yang dihasilkan per detiknya gitu. Jadi misalnya kita ngomongin, oh refresh rate dari layar gue 60 Hz, berarti dia nampilin 60 gambar, melakukan refresh gambar 60 kali dalam 1 detik. Nah, mungkin lu bakal tahu gitu, kalau banyak monitor-monitor gaming sampai 240 Hz. Nah itu, karena gamer-gamer itu mau dapat perbaruan gambar yang paling cepet gitu, biar bisa nembak lawannya lebih cepat daripada lawannya mungkin gitu. Nah, disitulah penting juga, ada beberapa device-device yang sebenarnya kalau dia dapetin input yang nggak sesuai refresh rate-nya, dia blank, bro. Benar-benar blank. Dan akhirnya lu nggak dapetin apa-apa. Dan akhirnya lu nggak bisa maksimalin sistem. Gitu. Oke, jadi untuk hari ini gua itu aja yang bakal gua bahas. Ini masih visual 101 ya. Jadi akan ada part 2 tentunya yang akan membahas lebih lanjut lagi. Mulai dari kabel-kabel penunjangnya, lalu ada dari audionya, yang pastinya nanti akan gue bahas, yang pasti sangat berguna buat lo mengetahui lebih lanjut tentang multimedia. Sekian untuk video kali ini. Like, subscribe, dan komen untuk membuat channel gue jadi lebih baik lagi. Bye.